Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Linda dengan NIM 2305 12 04 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik di GNS3. Yang pertama, kita bisa tambahin PC 1, kita tambahin juga PC 2, kita tambahin juga PC 3, kita tambahkan juga router 1, router 2, dan kita tambahkan router 3. Nah, sekarang kita juga tambahkan web servernya. Nah, kita juga ubah simbolnya dan nanti kita juga ubah namanya menjadi web server. Nah, sekarang untuk menyambungkan router satu ke router lainnya, kita harus mengizinkan dulu di bagian network. Nah, itu kita centang. Terus untuk adapternya jangan lupa diubah menjadi 5. Di semua router kita atur seperti itu agar semua bisa tersambung dengan baik. Nah, sekarang kita sambungkan dari router 1 ke router 2, dari router 1 ke router 3, dan dari router 2 ke router 3. Selanjutnya kita sambungkan PC 1 ke router 1, dan selanjutnya kita sambungkan PC 2 ke router 1, dan PC 3 ke router 2. Dan kita sambungkan web server ke router 3. Nah, sekarang kita coba run untuk GNS3-nya. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita menjalankan ada 7 device. Ada 3 PC, 1 web server, 3 router. Ini juga videonya aku cepetin ya. Jadi kelihatan cepat. Nah, di sini kita buka untuk PC satunya dulu. Nah, kita sekarang buka Winbox-nya, kita konekkan dengan menggunakan MAC address. Nah, kita buka ke IP, habis itu ke addresses. Kita sambungkan, kita buat. Nah, untuk ether 1 itu kita ketikkan 12.12.12.1/24 menuju ke router 1. Oke. Selanjutnya kita tambahin lagi untuk header-nya. Ini menuju ke router 3, kita pakai 13.13.13.1/24, kita taruh di ether 2. Oke. Selanjutnya kita tambahin buat menuju ke PC 1 di 192.168.1.0
/26. Nah, kita taruh di Ether 3. Oke. Selanjutnya kita tambahin juga buat ke isi 2, yaitu 192.168.1.126/26 berada di Ether 4. Nah, sekarang kita buka untuk isi 3. Kita buka boxnya, kita sambungkan untuk dengan MAC address-nya, kita pilih IP dan kita pilih address. Nah, pertama kita tambahkan di 192 di untuk router 1 di 12.12.12.2/24 berada di Ether 1. Selanjutnya untuk ke selanjutnya untuk ke router 3 di 23.23.23.2/24 di interface Ether 2. Oke. Selanjutnya kita tambahkan untuk isinya di 192.168.1.254/25 ini di interface Ether 3. Oke. Dan yang terakhir kita buka web server, kita setting juga di web servernya, kita buka Winbox, kita sambungkan dengan MAC address-nya, kita menuju ke IP, ke address. Pertama yang menuju ke server 1 yaitu 13 13.13.13.3/24 menuju ke interface Ether 1. Dan oke. Selanjutnya di 23.23.23.3/24 untuk ke router 2 kita taruh di interface Ether 2. Oke. Selanjutnya di 43.43.43/24 ini kita taruh di Ether 3. Nah, kita sudah selesai semua untuk pengaturan IP-nya. Sekarang kita mulai ke sesi 1 untuk setting IP PC-nya.
kita nggak pakai DHCP server dan DHCP client, kita buka network connection. Nah, kita buka di local area network connection-nya di bagian properties. Lalu, nah ini ada internal protokol TCP/IP. Kita buka propertiesnya dan kita ubah IP yang kita di 192.168.1.1. Default gateway-nya di 192 karena di /26. Dan untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Oke, PC 1 sudah selesai. Close. Nah, sekarang kita menuju ke PC 2. Nah, untuk PC 2 juga kayak yang tadi, kita ke local area network-nya. Kita tekan propertiesnya juga, kita atur IP TCP, kita ubah untuk IP-nya di 192.168.1.65. Dan untuk subnet masknya di 192. Dan untuk default gateway-nya di 192.168.1.1.126. Dan oke. Terus selanjutnya kita ke PC 3. Nah, ini juga sama kayak tadi, di network connection-nya kita properties, kita ubah IP-nya di 192.168.253. Dan untuk subnet masknya sendiri karena size 25 jadi 128, dan untuk default gateway-nya di 192.168.1.254. Oke, dan close. Dan yang terakhir kita atur untuk IP web servernya juga. Nah, sama juga di web server ini kita buka di network connection-nya, kita properties, kita ubah IP-nya. Nah, untuk IP-nya sendiri di 43.43.43.1. Dan untuk subnet masknya di size 24, jadi di 255.255.255.0. Dan untuk default gateway-nya sendiri di 43.43.43.3. Dan oke, dan close. Dan kita udah
menambahkan IP di PC1, PC2, PC3, dan web server. Jadi sekarang kita coba kita ping dari PC1 ke PC2. Kita buka di PC1-nya, kita buka CMD-nya. Nah, kita ping di untuk ngeping PC2 untuk IP PC2 sendiri di 192.168.1.65. Nah, sudah replay berarti ini sudah nyambung. Tapi PC1 nggak bisa ke ngeping ke PC3 karena router 1 di router-router kita belum ngajarin buat ngejangkau ke PC3. Nah, untuk mengatur agar kenal dengan routernya, kita di IP terus di yang root kita ajari dulu routernya agar mengetahui di mana letak PC-PC-nya. Nah, ini dibiarin aja karena ini IP keluaran. Nah, sekarang kita tambahin untuk kita tambahin di 192.168.1.28/25 untuk gateway-nya sendiri di di 12.12.12.2 itu untuk lewat router 2 apply dan oke. Nah, sekarang kita ajarin buat menuju ke web servernya di 43.43.43 titik slice 24 dan untuk gateway-nya sendiri di 13.13.13.3. Nah, setelah itu di nah, kita untuk mengatur router 2 kita buka di PC3-nya, kita sambungkan dengan MAC address dulu untuk buka WinBox. Nah, kita buka di IP dan root dan kita tambahkan untuk ke 192.168.1/25 kita untuk gateway-nya sendiri di 12.12.12.1 apply oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi di IP 43.43.43.0/24 menuju web servernya dengan gateway 23.23.23.3 oke. Nah, selanjutnya kita mengatur juga di servernya dengan inbox kayak tadi di IP root kita tambahkan dengan IP address 192.168.1.0
slice 25 dengan gateway 13.13.13.1 dengan apply oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk IP address 192.168.1.128 slice 25 dengan gateway 23.23.23.2 apply oke. Nah, sekarang kita tracer juga untuk 43.43.43.1. Nah, dia melewati di 254, di 23 baru ke 43. Nah, sekian praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita cek di command prompt dari PC1 apakah dia bisa menyangkal device-device lain. Pertama, kita mau ping web server dulu, yaitu di 43.43.43.1. Nah, sudah ke replay dari 43.43.43.1 dan sudah berhasil. Nah, sekarang kita tracer untuk mengetahui alur jalannya untuk menghubungi 43.43.43.1 ini. Nah, dia melalui 62, habis itu ke 13, habis itu menuju ke 43. Selanjutnya kita ping juga nah, sekarang kita ping juga di 192.168.1.253. Nah, sudah replay berarti berhasil. Nah, sekarang kita tracer juga untuk mengetahui yang lewat di mana. Nah, dia lewat 62, terus ke 12 dan 253. Nah, sekarang kita ke PC3 untuk pin 43.43.43.1. Mereka bisa replay. Nah, ternyata bisa berhasil. Nah, sekarang kita tracer juga dia melewati mana untuk menuju 43. Nah, ternyata melewati di 254, habis itu ke 23, baru ke 43. Nah, sekian untuk praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.